Di video ini, kita akan membahas inheritance antar kelas dalam OOP. Konsep ini penting karena membantu kita membangun program yang lebih rapi, lebih efisien, dan lebih mudah dikembangkan saat kebutuhan software terus bertambah. Setelah menonton video ini, Anda diharapkan paham apa itu inheritance dan kapan konsep ini tepat digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Kita juga akan melihat bagaimana menuliskan inheritance di kode, mulai dari hubungan kelas induk dan kelas turunan sampai penggunaan extends. Lalu kita bahas access modifier, keyword super, dan method overriding supaya Anda memahami apa yang benar-benar terjadi saat pewarisan dijalankan. Di akhir, Anda akan melihat studi kasus nyata agar inheritance tidak terasa seperti teori, tetapi sebagai alat yang benar-benar berguna saat merancang aplikasi. Inheritance adalah mekanisme ketika sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Dalam OOP, ini termasuk salah satu konsep inti, karena membantu kita membangun struktur program yang saling terhubung. Gagasan utamanya adalah reusability. Kita tidak perlu menulis ulang perilaku yang sama jika sudah ada di kelas yang lebih umum. Bayangkan kita punya kelas hewan. Kelas ini bisa menyimpan hal-hal dasar seperti nama, umur, atau metode bernapas dan makan. Lalu dari hewan, kita turunkan kelas kucing. Karena kucing adalah hewan, maka relasinya disebut is-a. Kucing mewarisi sifat umum dari hewan, tetapi tetap bisa punya ciri khas sendiri. Contoh yang sama juga berlaku di dunia kerja. Manajer adalah pegawai, bukan entitas yang berdiri sendiri tanpa hubungan. Relasi is-a inilah yang membedakan inheritance dari sekadar pengelompokan biasa. Kalau hubungan antar objek memang bersifat turunan, inheritance biasanya masuk akal. Jadi, saat Anda melihat beberapa kelas punya perilaku umum yang sama, inheritance memberi cara yang terstruktur untuk menyimpan kesamaan itu di satu tempat. Dalam struktur inheritance, kelas yang menjadi sumber warisan disebut superclass atau parent class. Kelas yang menerima warisan disebut subclass atau child class. Superclass biasanya menyimpan atribut dan metode yang sifatnya umum. Dengan begitu, bagian dasar tidak perlu diulang di setiap kelas turunan. Yang bisa diwariskan umumnya adalah field dan metode yang memang diizinkan untuk diakses oleh subclass. Jadi, pewarisan tidak berarti semua hal otomatis terbuka. Subclass lalu dapat menambahkan atribut baru. Misalnya, kelas mobil mewarisi data umum dari kendaraan, tetapi juga punya jumlah pintu atau jenis transmisi. Subclass juga bisa menambahkan metode baru yang tidak dimiliki parent. Artinya, turunan tetap bebas berkembang sesuai kebutuhan domainnya. Bahkan ketika metode sudah ada di parent, subclass dapat memodifikasi perilakunya melalui overriding. Jadi, struktur dasarnya sama, tetapi responsnya bisa berbeda. Salah satu alasan utama menggunakan inheritance adalah efisiensi. Kita menulis logika umum sekali di parent class, lalu memakainya kembali di banyak subclass. Hasilnya, kode menjadi lebih sedikit duplikasi. Ini penting sekali ketika aplikasi mulai besar dan jumlah kelas terus bertambah. Inheritance juga memudahkan pemeliharaan. Jika ada perilaku umum yang perlu diperbaiki, kita cukup mengubahnya di superclass, lalu perubahan itu bisa berdampak ke turunan yang relevan. Selain itu, struktur aplikasi menjadi lebih rapi karena kelas bisa disusun dalam hierarki yang masuk akal. Pengembang lain pun lebih cepat memahami hubungan antar bagian sistem. Jadi, manfaat inheritance bukan hanya menghemat baris kode. Yang lebih penting, ia membantu desain program tetap konsisten saat proyek berkembang. Tetapi manfaat itu terasa penuh hanya jika relasi antar kelas memang benar-benar bersifat turunan, bukan dipaksakan. Sekarang kita masuk ke implementasinya. Dalam bahasa seperti Java, inheritance biasanya ditulis dengan keyword extends. Misalnya, kita punya kelas kendaraan yang menyimpan atribut umum seperti merek, warna, atau kecepatan, beserta metode dasar yang berlaku untuk semua kendaraan. Lalu kita menulis kelas mobil extends kendaraan. Baris itu berarti mobil mewarisi semua perilaku umum yang sudah didefinisikan di kendaraan.
Dengan begitu, kelas mobil tidak perlu membuat ulang atribut dan metode dasar yang sebenarnya sudah cocok diwarisi dari parent class. Di dalam kelas mobil, kita tinggal menambahkan hal yang lebih spesifik, misalnya jumlah pintu, jenis bahan bakar, atau metode untuk membuka bagasi. Pola ini membuat kelas umum tetap sederhana, sementara kelas turunan fokus pada perilaku khasnya masing-masing. Saat membaca kode seperti ini, Anda bisa langsung mengenali hierarkinya. Mobil adalah kendaraan, jadi relasi is-A terlihat jelas dari struktur kelas. Itulah inti implementasi inheritance. Kita mulai dari kelas yang umum, lalu menurunkannya ke kelas yang lebih spesifik sesuai kebutuhan program. Saat membahas inheritance, kita juga perlu memahami hak akses atau access modifier. Bagian ini menentukan siapa yang boleh mengakses atribut dan metode di dalam kelas. Public adalah yang paling terbuka. Jika sebuah member bersifat public, ia bisa diakses dari mana saja selama objek atau kelas itu memang terlihat. Protected berada di tengah. Member protected dapat diakses di kelas itu sendiri dan oleh subclass, sehingga sering terasa pas untuk kebutuhan pewarisan. Private justru paling ketat. Member private hanya bisa diakses dari dalam kelas asalnya, jadi subclass tidak bebas memanggilnya secara langsung. Ini berarti tidak semua yang ada di parent class otomatis nyaman dipakai oleh child class. Desain access modifier sangat memengaruhi seberapa aman dan seberapa fleksibel struktur inheritance Anda. Praktiknya, gunakan access modifier untuk menjaga enkapsulasi. Buka yang memang perlu diwariskan, dan simpan yang seharusnya tetap terlindungi. Dengan cara itu, subclass tetap bisa berkembang tanpa membuat data penting di parent class menjadi terlalu mudah diubah dari luar. Jadi, inheritance yang baik selalu berjalan bersama pengaturan akses yang baik juga. Sekarang kita bahas keyword super. Keyword ini dipakai ketika subclass perlu merujuk langsung ke bagian yang dimiliki oleh superclass. Salah satu penggunaan yang paling umum adalah memanggil konstruktor parent class. Ini berguna ketika data dasar perlu diinisialisasi lebih dulu oleh superclass. Misalnya kelas pegawai punya nama dan gaji. Saat kelas manager dibuat, konstruktor manager bisa memanggil super untuk mengisi nama dan gaji dari parent terlebih dahulu. Selain itu, super juga bisa dipakai untuk memanggil metode milik parent class ketika subclass membutuhkan perilaku asli sebelum menambahkan logika baru. Bayangkan subclass mengubah metode tampil info tetapi masih ingin menampilkan versi dasar dari parent, di situ pemanggilan super menjadi sangat berguna. Intinya, super membantu subclass tetap terhubung dengan fondasi yang sudah dibangun oleh superclass, tanpa harus menyalin logika yang sama. Kalau extends menunjukkan hubungan pewarisan, maka super adalah cara subclass berbicara kembali kepada parent class-nya. Itulah sebabnya extends dan super hampir selalu dipahami berpasangan saat Anda mulai menulis inheritance yang lebih lengkap. Method overriding terjadi ketika subclass menulis ulang metode yang sudah ada di superclass dengan nama dan parameter yang sama. Tujuannya bukan menghapus konsep dari parent, melainkan menyesuaikan perilaku agar lebih cocok dengan objek yang lebih spesifik. Contohnya, kelas hewan punya metode suara yang bersifat umum, lalu kelas kucing mewarisi hewan tetapi menuliskan ulang metode suara agar menghasilkan perilaku yang khas untuk kucing. Dengan begitu, saat metode suara dipanggil pada objek kucing, yang dijalankan adalah versi milik kucing, bukan versi umum milik hewan. Aturan pentingnya adalah signature method harus sesuai. Nama metode dan daftar parameternya harus cocok agar benar-benar dianggap overriding. Dalam banyak bahasa, overriding juga perlu memperhatikan level akses dan tipe kembalian agar tetap valid menurut aturan bahasa tersebut. Overriding sangat kuat karena memungkinkan satu struktur umum menghasilkan perilaku berbeda pada tiap turunan. Inilah dasar dari banyak desain OOP yang fleksibel. Jadi, inheritance memberi warisan perilaku, sedangkan overriding memberi ruang untuk menyesuaikan perilaku itu sesuai konteks objek.
Sekarang mari kita lihat studi kasus yang lebih nyata, yaitu sistem pegawai di sebuah perusahaan. Kita mulai dari kelas pegawai sebagai superkelas. Kelas ini bisa memuat atribut umum seperti nama, ID pegawai, dan gaji. Dari kelas pegawai, kita turunkan kelas programmer dan kelas manager. Keduanya tetap pegawai, jadi relasi is-a tetap terjaga. Programmer bisa memiliki atribut tambahan seperti bahasa pemrograman atau level keahlian. Atribut ini tidak perlu ada di semua pegawai, hanya di turunan yang relevan. Manajer juga dapat memiliki atribut tambahan seperti jumlah tim atau tunjangan jabatan. Jadi, setiap subclass menyimpan ciri khasnya sendiri tanpa mengganggu struktur umum. Kalau ada metode umum seperti tampil data atau hitung gaji dasar, kita letakkan di pegawai. Lalu subclass bisa memakai langsung atau menyesuaikannya bila diperlukan. Desain seperti ini membuat sistem HR atau payroll lebih mudah dikembangkan. Saat jenis pegawai baru ditambahkan, kita cukup membuat subclass baru dari fondasi yang sudah ada. Inilah kekuatan inheritance dalam studi kasus nyata. Kita mendapatkan struktur yang konsisten, tetapi tetap lentur untuk kebutuhan tiap peran di dalam perusahaan. Inheritance juga memiliki beberapa bentuk yang umum dipelajari. Memahami jenisnya membantu Anda membaca desain kelas dengan lebih cepat. Single inheritance berarti satu subclass mewarisi satu superkelas. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dan paling mudah dikenali. Multilevel inheritance terjadi ketika pewarisan berlangsung bertingkat. Misalnya kelas C mewarisi B, lalu B sendiri mewarisi A. Hierarchical inheritance berarti beberapa subclass berbeda mewarisi satu superkelas yang sama. Bentuk ini sering muncul saat satu konsep umum punya banyak turunan spesifik. Ada juga multiple inheritance, yaitu satu kelas mewarisi dari lebih dari satu parent. Namun tidak semua bahasa mendukung ini secara langsung. Java misalnya tidak mendukung multiple inheritance untuk kelas secara langsung, sementara C++ mengenal bentuk tersebut. Jadi, aturan pewarisan selalu perlu dibaca bersama karakter bahasa yang Anda pakai. Sebagai rangkuman, gunakan inheritance ketika hubungan antar kelas memang benar-benar bersifat is-a. Jika relasinya tidak alami, desain program justru bisa menjadi kaku dan membingungkan. Jaga juga enkapsulasi dengan access modifier yang tepat, manfaatkan overriding secara bijak, dan pertimbangkan komposisi ketika relasinya lebih cocok sebagai has-a daripada turunan. Kalau prinsip-prinsip ini dijaga, inheritance akan menjadi alat yang sangat kuat untuk membangun software yang rapi, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Jadi fokus utamanya bukan sekadar memakai inheritance, tetapi memakai inheritance di tempat yang tepat. Dengan begitu, desain OOP Anda tidak hanya berjalan, tetapi juga enak dibaca dan enak dirawat dalam jangka panjang. Kalau sekarang Anda ditanya apa bedanya superclass, subclass, overriding, dan super, semoga jawabannya sudah jauh lebih jelas. Itu tandanya fondasi inheritance Anda mulai terbentuk. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Lanjutkan dengan mencoba menulis contoh kelas Anda sendiri, karena pemahaman OOP akan semakin kuat saat langsung dipraktikkan.